Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nuh selaku dosen analisa laporan keuangan dan juga teman-temanku sekalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi seperti sekarang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ruli Alamsyah. Saya berasal dari kampus Politeknik LP3I Pasar Minggu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode kelayakan investasi. Metode penilaian kelayakan usulan investasi yang pertama NPV atau Net Present Value. Yang kedua ada PBP atau Payback Period. Yang ketiga ada PI atau Profitability Index. Yang pertama kita akan membahas tentang Net Present Value atau NPV. NPV itu adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Perhitungan NPV sering dipakai sebagai salah satu metode kuantitatif dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan layak atau tidak. Rumus perhitungan NPV sendiri yaitu NPV sama dengan T sigma T dikurang 1 CT dibagi dalam kurung 1 ditambah R kuadrat T dikurang C0. Atau NPV sama dengan C1 dibagi 1 ditambah R ditambah dalam kurung C2 dibagi dalam kurung 1 ditambah R kuadrat 2 ditambah dalam kurung C3 dibagi dalam kurung 1 ditambah R kuadrat 3 ditambah titik-titik ditambah CT dibagi 1 ditambah R kuadrat 2 kuadrat T dikurang C0. Keterangannya yaitu NPV adalah nilai present value, CT adalah arus kas perusahaan pada periode T, C0 adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0, R sama dengan suku bunga atau discount rate. Kita masuk ke contoh soal net present value. Manajemen perusahaan PT Sukses Berkah ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Kita masuk ke penyelesaian. CT sama dengan 50 juta, C0 sama dengan 150 juta, R sama dengan 12% atau 0,12. Jawabannya yaitu kita masukkan rumusnya. C1 dibagi 1 ditambah R ditambah C2 dibagi dalam kurung 1 ditambah R kuadrat 2 ditambah C3 dibagi 1 ditambah R kuadrat 3 ditambah C3 dibagi 1 ditambah R kuadrat 4 ditambah CT dibagi 1 ditambah R kuadrat T dikurang C0. Kita masukkan angkanya. 50 dibagi 1 ditambah 0,12 ditambah 5 dibagi 1 ditambah 0,12 kuadrat 2 ditambah 50 dibagi 1 ditambah 0,12 kuadrat 3 ditambah 50 dibagi 1 ditambah 0,12 kuadrat 4 ditambah 50 dibagi 1 ditambah 0,12 kuadrat 5 dikurang 150. Kita mendapatkan hasil 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,37 dikurang 150 sama dengan 180,24 dikurang 150. Lalu kita mendapatkan nilai NPV yaitu sama dengan 30,24.
Jadi nilai NPV adalah 30,24 juta. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu payback period atau PBP. Payback period itu adalah metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Metode ini mengukur kecepatan pengembalian dana investasi, bukan mengukur profitabilitas. Rumus perhitungan PBP jika arus kas per tahun jumlahnya sama, yaitu payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Rumus yang kedua yaitu apabila jumlahnya berbeda, yaitu payback period sama dengan N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B dikali 1 tahun. Keterangannya yaitu N sama dengan tahun terakhir, di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal. A sama dengan jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C sama dengan jumlah arus kumulatif pada tahun ke N tambah 1. Lalu kita masuk ke contoh soal payback period. Perhitungan PBP jika arus kas per tahunnya jumlahnya sama. Itu PT Sukses Berkah melakukan investasi sebesar $45.000 US dollar. Jumlah arus kas per tahun adalah $22.500 US dollar. Maka payback periodnya adalah payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Itu rumusnya. Lalu kita masukkan angkanya yaitu 45.000 US dollar dibagi 22.500 US dollar dikali 1 tahun. Kita mendapatkan 2 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun. Maka modal yang dihabiskan untuk mengembalikan 45.000 US dollar tadi dalam jangka waktu 2 tahun. Lalu kita masuk ke contoh soal payback period yang jumlahnya berbeda. PT Sukses Berkah berinvestasi sebesar 100.000 US dollar pada aktiva tetap dengan arus kas sebagai berikut. Yaitu tahun pertama sebesar 50 US dollar. Arus kas kumulatifnya 50.000 US dollar. Tahun kedua arus kasnya 40.000 US dollar. Arus kas kumulatifnya yaitu 90.000 US dollar. Tahun ketiga arus kas sebesar 30.000 US dollar. Arus kas kumulatif 120.000 US dollar. Pada tahun keempat, arus kasnya 20.000 US dollar. Arus kas kumulatifnya sebesar 140.000 US dollar. Maka payback periodnya adalah payback period sama dengan N ditambah A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Kita masukkan angkanya. 2 ditambah 100 US dollar dikurang 90 US dollar dibagi 120 US dollar dikurang 90 US dollar dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 10.000 US dollar dibagi 30 US dollar dikali 1 tahun sama dengan 1/3 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2/3 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan 100 US dollar bisa dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu Profitability Index atau PI. PI itu adalah metode menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Rumus perhitungan PI sendiri yaitu PI sama dengan PV dibagi I. Keterangannya PI sama dengan Profitability Index, PV sama dengan Present Value atau nilai dari kas masuk yang bersifat neto. I sama dengan investasi atau nilai kas yang bersifat keluar.
Lalu kita masuk ke contoh soal profitability index. Perusahaan R menganalisis kondisi usahanya, di mana nilai kas neto yang dimiliki dalam 1 tahun sebesar 110 juta rupiah. Dari nilai kas yang dikeluarkan untuk kebutuhan investasi sebesar 67.500.000 rupiah. Maka berdasarkan data ini, hitunglah profitability index dan tentukan kelayakannya. Penyelesaiannya yaitu PI sama dengan PV dibagi I. Kita masukkan angkanya. 110 juta dibagi 67.500.000 rupiah. Mendapatkan hasil 1.630. Maka investasi layak karena profitability index lebih dari 1. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.